Selamat siang Pak Jafar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Infarul. Bagaimana kabarnya Pak? Ceria sekali hari ini. Lagi bingung Mbak. Oh bingung, tapi kelihatannya ceria loh. Sekilas mungkin Bingung. tampak begitu ya. Emang Ini harus kan. di permukaan kita harus tampak baik-baik saja Pak. Oke, kegiatan di sekolah aman Pak? Alhamdulillah semua masih berlangsung. Ini kita akan melakukan obrolan singkat ini Pak ya. Kasih gambaran sekilas Pak mengenai apa sih yang akan kita obrolan dan tujuan apa yang jenengan harapkan dari obrolan kita yang singkat ini. Kita punya waktu sekitar 10 menit ini Pak. Monggo Pak. Iya Pak. Saya ingin melalui obrolan singkat ini saya bisa menemukan solusi atas masalah yang sedang saya hadapi Pak. Oke. Yang pertama, saya merasa kualitas pembelajaran di jurusan broadcasting itu kurang maksimal, Pak. Oke. Kurang maksimal. Terus? Berarti Ya, jenengan berharap dialog kita ini nantinya akan menghasilkan sebuah solusi ya bagaimana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu Pak ya. Terutama di jurusan broadcast. Ngoten nggih Pak? Nggih, Pak. Oke. Pak Jafar ini kan guru broadcast ini, dedengkotnya broadcast ya. Menurut Bapak itu pembelajaran yang berkualitas khususnya untuk jurusan broadcast itu semacam apa Pak? Menurut saya, mengingat ini jurusan broadcast nih Pak, dan status kita itu SMK, maka guru-guru harus kreatif dalam mengemas pembelajaran. Artinya nggak monoton, kemudian dengan satu metode tradisional alias ceramah gitu kan. Perlu adanya pembelajaran yang diferensiasi Pak. Oke. Bahwasanya siswa kita bermacam-macam jenisnya dari latar belakang yang berbeda-beda. Nah, itu Pak ya. Jadi saya tangkap ya bahwa menurut Pak Jafar sendiri untuk pembelajaran yang berkualitas itu adalah pembelajaran yang mengasah siswa untuk kreatif ya. Gurunya juga kreatif dalam menyajikan berbagai macam variasi pembelajaran, kemudian jelas kalau kreatif ya tidak monoton dan bersifat diferensiasi gitu Pak ya untuk mengakomodir kebutuhan yang beraneka ragam. Nah, saya pengen tahu nih Pak, untuk saat ini misalkan jenengan itu disuruh untuk menilai ya kualitas pembelajaran di jurusan broadcast ini dari nilai 0 sampai 10. Kira-kira saat ini berada di level berapa, Pak? Untuk kualitas pembelajarannya? 6, Pak. 6. Gitu. 6 gitu. Oke. Terus untuk ke depan jenengan itu pengennya ya meningkatkan grade itu dari skala berapa, Pak? Ke skala berapa maksudnya, Pak? Kalau sekarang kan 6, jenengan tentunya bermimpi untuk meningkatkan itu kan, kira-kira akan dibawa ke skala berapa, Pak? Minimal 8 apa? 8 G, minimal 8. Oke. Berarti kata kuncinya kalau saya boleh mengulang kembali adalah meningkatkan kualitas. Coba Bapak renungkan mungkin ya. Kira-kira langkah apa itu Pak yang Bapak bisa lakukan ya, peran Bapak untuk meningkatkan kualitas pembelajaran terutama di jurusan broadcast ini, Pak. Coba diingat-ingat barangkali dengan ya pernah melakukan pembelajaran yang mengasihkan dan sebagainya. Menurut saya apa ya? Guru perlu yang pertama memahami bahwasanya
metode pembelajaran itu saat ini tidak harus berpusat pada guru. Tidak hanya dengan satu metode ceramah atau tradisional klasik. Oke. Pembelajaran yang seharusnya saat ini sudah mulai berdiferensiasi. Guru memahami betul keberagaman siswa-siswi mereka, Pak. Nggak cuma itu, Pak. Apa ya? Banyak ya, Pak, menurut saya caranya gitu. Ikut lomba juga bisa, Pak. Siswa gimana caranya aktif ikut lomba dengan adanya keaktifan tersebut minimal ada ide-ide baru yang muncul kemudian untuk melakukan modifikasi dalam pembelajaran, Pak. Itu sih menurut saya. Berarti yang saya tangkap ya Pak, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu, pertama pemahaman guru berkaitan dengan metode pembelajaran gitu Pak ya. Jangan selalu monoton dan itu terus. Tidak selalu pembelajaran itu berpusat pada guru kok. Seperti itu Pak ya. Bisa juga menitik beratkan untuk berpusat pada siswa. Seperti itu. Kemudian yang kedua yang saya tangkap lagi dari pernyataan Pak Jafar adalah dengan mengikut sertakan lomba. Nah, saya pengen tahu ini Pak, yang dimaksud lomba ini untuk guru atau untuk siswanya nggih Pak? Untuk siswanya Pak. Untuk siswa ya, sehingga nanti dengan ikut lomba itu tadi Pak Jafar mengemukakan harapannya siswa itu lebih punya banyak pengalaman, gitu Pak ya. Kira-kira dari dua opsi itu Pak, yang mau Bapak terapkan dalam waktu dekat ini, kira-kira yang mana itu Pak? Yang pertama mungkin Pak. Berarti yang pertama adalah mengembangkan metode pembelajaran yang tidak hanya berpusat pada guru saja Pak ya, tapi bagaimana itu menghadirkan pembelajaran yang bervariatif. Kira-kira untuk rencana aksi ini ya, dengan memvariasi pembelajaran itu bisa dengan laksanakan kapan ini Pak? Karena ini nggak butuh waktu lama gitu Pak. Kalau lomba kan kita butuh waktu buat mencari lombanya, mata lombanya, kemudian registrasi segala macam. Ya. Nah, yang pertama Pak, langkah pertama itu ya ini dalam bentuk apa tadi Pak ya? Jadi minggu depan Pak, insya Allah Pak. Dimulai minggu depan Pak Jafar akan masuk ke kelas mencoba untuk memvariasikan model pembelajaran ya. Itu Pak ya. Untuk memvariasikan model pembelajaran tidak hanya bukan memvariasikan, mengembangkan mungkin ya. Mengembangkan agar tidak hanya berpusat pada guru tapi lebih berpusat pada peserta didik. Seperti itu, Pak. Iya, Pak. Kira-kira yang bisa dengan ajak untuk bekerja sama untuk kegiatan tersebut ada enggak, Pak? Yang pertama mungkin waka kurikulum ya, Pak. Waka saya akan kurikulum koordinasi lebih dulu sama waka kurikulum supaya nanti dalam pelaksanaannya para guru bisa saling bergantian Pak melihat kualitas pembelajaran siswa. Yang kedua mungkin saya akan koordinasi dengan kepala sekolah nih Pak. Kan kebetulan di sekolah saya kan banyak nih CGP nggak cuma 1-2 orang nih Pak. Harapannya dari CGP tersebut kemudian bisa menularkan ilmu ke teman-teman melalui saling melihat pembelajaran Pak. Besok mungkin saya bisa akan ketemu kepala sekolahnya Pak. Oke, luar biasa rencananya sudah dengan rancang ya. Mudah-mudahan nanti lancar Pak, dan nanti kita 2 mingguan lagi ya Pak. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Saya pengen tahu nih rencana jenengan ini ya sejauh mana efektif untuk tadi
meningkatkan kualitas pembelajaran sekolah jenengan. Mungkin nanti di kesempatan yang lain 2 mingguan kita ngobrol lagi, Pak. Oke, Pak. Oke. Terima kasih Pak Jafar sudah ngobrol dengan saya ya. Karena kita waktunya terbatas. Sekali lagi saya terima kasih. Kemudian selamat beraktivitas. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih Pak atas. Nggih Pak Jafar, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Infarul. Selamat siang Pak Jafar. Mas Brilian, halo. Sehat ya? Mas Brilian. Sehat Pak Infarul? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah saya juga sehat. Pak nih dengar-dengar jenengan lagi ada masalah. Iya, Pak. Jadi salah satu siswa di kelas saya itu saya amati itu motivasi belajarnya itu kurang Pak. Kita sebut itu adalah murid X gitu ya Pak. Di kelas kadang hanya tidur ya, kemudian tidak menyimak, bahkan ketika diajukan pertanyaan pun tidak merespon sama sekali Pak. Gitu Pak. Gambarannya itu Pak dari masalah yang saya hadapi. Cuma satu siswa itu tok nggih Pak? Hanya satu siswa itu yang saya rasakan itu lain daripada yang lain. Mudah-mudahan dengan obrolan kita nantinya itu ada macam solusi Pak, dari percakapan kita nanti menghasilkan suatu solusi yang bisa saya terapkan agar siswa tadi yang saya nilai motivasinya kurang itu menjadi lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran saya gitu Pak. Siap. Kita belajar bareng ya Pak. Oke, nah Pak, kira-kira nih Pak, memangnya siswa yang semacam apa melalui pembelajaran yang panjenengan lakukan dan panjenengan inginkan? Kalau saya mendambakan ya siswa yang motivasi secara penuh ya, artinya ketika di kelas saya di jam kelompok yang lain silakan bisa dimulai. Siswa akan menyimak dengan seksama. Ya sudah bisa mulai langsung. Diberi penugasan juga akan merespon tugas itu dengan positif gitu ya Pak. Dan yang terpenting itu mungkin tidak tidur itu loh Pak ketika sedang pembelajaran saya gitu. Saya jujur terus terang coba ya. paling males ketika melihat jam saya itu ada siswa yang tidur gitu Pak. Itu Pak. Dari angka 0 sampai 10, siswa jenengan yang sudah melakukan respon itu udah pada sampai titik mana? Silakan. Kalau saya disuruh menilai antara 0 sampai 10 berkaitan dengan motivasi itu ya. Bentar Pak, saya ingat dulu Pak. Ada sisi baiknya apa? Ada sisi baiknya mungkin ya. Mungkin siswa tersebut saya kasih nilai 5 lah dalam rentang 0 sampai 10 ya. Siswa tersebut berkaitan dengan motivasinya saya kasih level 5 mungkin Pak. Ya karena tadi Pak ketika diterangkan itu banyakkan tidurnya, kemudian ketika disuruh menjawab soal itu tidak merespon. Mungkin segi positifnya adalah ketika dinasehati saat itu juga mau berubah, tapi nanti ya kembali lagi gitu. Jadi saya kasih level 5 untuk siswa itu. Nah, dari 5 itu kira-kira sanggup nggak untuk mencapai menuju titik yang panjenengan inginkan gitu? Saya sih enggak pengen muluk-muluk untuk siswa yang satu ini Pak sebenarnya Pak. Mungkin untuk grade atau level 8 itu cukup lah. Ya. Mengingat memang sebenarnya ini bukan keluhan dari saya saja, termasuk guru-guru yang lain juga mengeluhkan hal yang sama untuk siswa tersebut. Hanya mungkin ketika saya bisa membawa siswa ini ke grade 8 mungkin itu sebuah prestasi bagi saya gitu Pak. Oke, berarti titik idealnya itu ada pada grade 8 gitu Pak? Iya, saya pengennya membawa anak itu ke titik 8 dulu lah, bertahap Pak, bertahap. Gitu. Nah,
Ada nggak Pak kira-kira pernah coba panjenengan kemudian pikir-pikir kira-kira apa ya yang bisa dilakukan siswa ini dari titik 5 kemudian menuju ke titik 8 Pak? Saya lakukan apa ya? Dia itu ngantuk kalau di kelas, cenderung tidur terus. Mungkin Bisa ya? mungkin ya, karena kalau saya amati dia itu ngantuk Pak. Ngantuk ini kalau saya analisa mungkin ya itu bisa karena pembelajaran saya yang kurang menarik gitu ya Pak. Makanya saya sih punya gagasan, punya ide untuk lebih apa ya, memvariasikan pembelajaran saya Pak ya. Jadi jangan biar tidak monoton gitu ya. Kemudian mungkin bisa juga saya memindah tempat duduknya kali Pak ya. Karena si siswa ini kan tempat duduknya itu di pojok gitu Pak. Jadi mungkin kurang apa ya, kurang dekat dengan posisi saya, jadi nanti gampang ngantuk dan sebagainya. Saya punya gambaran itu Pak. Berarti sementara ada 2 rencana yang akan panjenengan lakukan. Yang pertama dengan cara memvariatifkan cara pembelajaran panjenengan. Kemudian yang kedua dengan cara melakukan rolling atau pemindahan posisi duduk siswa. Gitu Pak? Iya Pak, ya, gambaran saya itu seperti itu Pak. Halo. Nah, ada lagi nih Pak, sementara 2 ya. Yang penting saya langsung dimulai gambaran saja. saya ada 2 itu Mau Pak. difokuskan ke ini, 2 ini. Fasilitas suara di saya kok nggak muncul gitu loh. Termasuk kira-kira mau rencananya mau kapan ini kameranya nggak bisa muncul, tapi saya mendengar suara kalau panjenengan yang berdua. bisa Silakan saya dimulai saja. dalam waktu Jangan mencoba cepat, recording kalau bisa, kalau kaitannya tidak dengan rolling tempat duduk tadi itu Pak ya. ya. Besok itu ada jam saya, mungkin akan saya coba menggeser tempat duduk dia ke depan atau posisinya juga mendengar suara panjenengan. meja guru Pak, mungkin seperti itu Pak. Mulai besok nih Bapak akan mulai melakukan rencana ini. Silakan boleh. Iya Pak. Besok kebetulan ada jam saya akan melakukan rencana ini. Kalau untuk variatif pembelajarannya besok juga itu juga bisa, tapi kalau kaitannya dengan variatif mungkin kan tidak bisa saya eksekusi dalam persiapan 1 malam kan Pak ya. Saya harus menelaah dulu media pembelajaran yang tepat. Jadi mungkin yang itu tadi yang dalam waktu paling dekat itu adalah yang merolling posisi duduknya agar dekat dengan meja saya. Mungkin itu Pak. Tapi nanti mungkin minggu depan atau apa ya saya variasikan dengan tadi ya pembelajaran saya itu saya variasi biar tidak monoton gitu Pak. Ya, berarti rencana paling dekat itu tadi yang pertama rolling depan mulai besok nih, rolling depan, rolling tempat duduk mulai besok nih, dan kemudian akan dilakukan pengembangan selanjutnya dalam bentuk pembelajaran panjenengan. Gitu. Betul Pak. Ada nggak Pak kira-kira yang bisa kemudian diperbantukan, membantu mensupport program panjenengan ini supaya terlaksana sesuai dengan rencana? Kalau kaitannya dengan yang rencana yang pertama tentang rolling ya, karena ini intern kelas saya, mungkin ya tanggung jawab sepenuhnya ada di saya Pak. Tanggung jawab nanti sepenuhnya ada di saya. Kemudian berkaitan dengan variasi pembelajaran, mungkin saya bisa menggandeng secara kolaborasi ya, atau diskusi lah paling tidak dengan rekan-rekan sebaya saya ya, mengenai pembelajaran yang baik, yang bagus itu seperti apa agar itu tidak bosan itu Pak. Dan mungkin juga saya mencari video-video tayangan pembelajaran lewat YouTube dan sebagainya itu Pak. Nah, itu Pak. Ngapunten Pak ngomong, waktu kita cuma sebentar. Jadi mungkin saya coba simpulkan sebentar, bahwasanya permasalahan yang panjenengan tadi alami, kemudian solusinya akan diselesaikan dalam bentuk aksi nyata itu besok, dalam bentuk rolling tempat duduk. Kemudian siapa saja yang terlibat, tadi itu sudah disebutkan, dan juga pembelajaran yang variatif akan didiskusikan dengan teman-teman dan dieksekusi pada minggu berikutnya. Oke Pak, terus. Ada lagi mungkin Pak yang mau disampaikan sebelum kita tutup?
Mungkin itu saja Pak ya, karena waktu kita juga terbatas ya. Jadi sementara solusi itu seperti itu dulu aja Pak. Ngapunten nih Pak, ini waktunya cuma sebentar. Kita mungkin bisa ketemu minggu depan ya, dalam bentuk refleksi program yang panjenengan sudah lakukan. Gitu nih Pak. Siap. Saya mohon undur diri. Selamat siang Pak Infar. Siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.